Perkenalkan, nama saya Rahmawati Husna Hutauruk dari kelas A01 dengan NIM 18101271-216. Di sini saya akan memaparkan hasil bedah jurnal internasional dengan judul jurnal Teaching Social Skill in Small Group of Children with Multiple Disabilities, Motor and Intellectual Disabilities, and Intervention Program. Penulis jurnal Christina Lapa dan Konstantinos Madzikos. Tahun terbit jurnal 2019. Nama jurnal European Journal of Special Education Research. Volume jurnal 4, DOI 105281, halaman jurnal 57-77. Temuan masalah pada jurnal yaitu yang pertama, apakah mungkin bagi individu dengan berbagai disabilitas untuk dididik dalam suatu kelompok dan memperoleh keterampilan kognitif dan percakapan? Yang kedua, apakah mungkin bagi individu dengan berbagai disabilitas untuk menyamaratakan keterampilan yang diperoleh di lingkungan baru? Hasil penelitian pada jurnal. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan hambatan ganda atau motor dan ID yang berpartisipasi dalam intervensi ini memperoleh keterampilan kognitif dan belajar untuk saling bertukar dalam percakapan terstruktur yang dibantu oleh permainan meja, permodelan, dan pujian verbal, serta menggeneralisasikan kemampuan ini untuk berkomunikasi dalam situasi baru. Juga telah diamati bahwa meskipun siswa dengan gangguan motorik menghadapi kesulitan motorik dalam bentuk dan keparahan yang berbeda, yang secara negatif mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan dengan demikian mencegah partisipasi dan peluang untuk menjelajahi lingkungan, sosial, dan sekolah ekspresi melalui kegiatan. Sebagai pengembangan psikososial serba bisa, mereka dapat dididik di sekolah dan dalam mata pelajaran jika dilakukan penyesuaian yang tepat. Selanjutnya ada kesimpulan jurnal. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan hambatan menjemuk atau motor dan ID dapat dilatih dalam keterampilan percakapan, sehingga memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya, membantu teman sebaya mereka untuk berkomunikasi dengan mereka dan dapat menjalin hubungan di antara mereka sendiri. Mempelajari keterampilan percakapan yang tepat dapat menjadi langkah pertama yang penting dalam membangun persahabatan, menurut Dodds, Leaf, Sheldon, and Sherman 2010. Selanjutnya, komunikasi yang sangat penting itu bagi para penyandang disabilitas karena memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka dan untuk berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembelajaran untuk anak-anak dengan hambatan menjemuk harus fokus pada pengembangan keterampilan, partisipasi, dan hubungan. Menurut Snell and Brown 2011, Sodak and Erwin 2000. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, guru harus menerapkan praktik dukungan tambahan untuk menyediakan kurikulum yang bermakna dan personal dalam konteks lingkungan yang alami dan inklusif. Selanjutnya, ada temuan teori pada jurnal yang berkaitan dengan anak-anak dengan hambatan menjemuk. Yang pertama, menurut UNESCO pada tahun 2009, istilah hambatan menjemuk tidak hanya merujuk pada dua hambatan bersamaan, tetapi juga pada kombinasi cacat fisik, sensorik, dan atau kognitif, interaksi yang menyebabkan kesulitan belajar dan komunikasi yang parah. Dengan demikian, dalam berbagai kecacatan, setiap kesulitan yang dihadapi oleh seorang siswa menampakkan dampak kecacatan lainnya dengan bekerja secara kumulatif dan jika tidak disediakan pendidikan yang tepat. Kombinasi hambatan tersebut mengarah pada kualitas hidup yang rendah. Yang kedua, ada anak-anak dengan hambatan menjemuk sering mengalami kesulitan yang signifikan dan keterlambatan dalam berbelajar, bentuk komunikasi konvensional, serta berbicara
atau tidak dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan berkomunikasi dengan lingkungan mereka tanpa dukungan intervensi khusus. Komunikasi adalah tujuan prioritas tinggi bagi siswa dengan berbagai disabilitas karena mereka perlu mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka, membangun hubungan sosial, dan menerima ataupun memberikan informasi, mengembangkan kedekatan sosial, serta mengambil tanggung jawab sosial. Di situ menurut Schlosser dan Sigafus tahun 2006. Yang selanjutnya menurut Strogiles et al. Pada tahun 2010. Siswa dengan hambatan majemuk atau motor dan ID berpartisipasi secara setara dalam proses pendidikan dan tujuan kognitif yang sama ditetapkan untuk mereka seperti halnya teman sebaya mereka. Tetapi karena kesulitan yang mereka hadapi dalam hal mobilitas dan berbicara karena hambatan intelektual, ada kebutuhan untuk diferensiasi dalam proses menaklukkan tujuan kognitif dan dalam hal hasil pembelajaran atau cara menilai pencapaian tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.